Pria ini tertidur di tepi pantai selama 3 hari 3 malam. Tapi saat terbangun dan melihat sekeliling, dia kaget karena melihat rekan-rekannya juga tergeletak di pasir, tampak seperti sedang tidur. Saat dia mendekati mereka, dia baru sadar wajah mereka sudah pucat. Ternyata mereka semua sudah lama meninggal. Tak sempat larut dalam kesedihan, dia langsung melepas sepatu para kru dan memakainya. Ia mencoba memasang sepatu hak dan ternyata cukup nyaman di kaki. Ia pun mulai menyusuri pantai, berharap bisa menemukan anggota kru lain yang masih hidup. Di tengah pencarian, dia menemukan satu lagi jenazah kru dan bangkai kapalnya sendiri yang terdampar. Ia seret tubuh itu ke tepi pantai dan menguburkannya dengan membuat tanda salib. Ia juga mengambil bajunya untuk dipakai sendiri. Setelah itu, ia mengemas ranselnya dan mulai mendaki gunung, berharap bisa melihat arah jalan pulang. Setelah 2 jam mendaki, akhirnya dia sampai di puncak. Pemandangannya memang indah, tapi sayangnya tidak ada satupun kapal nelayan melintas. Dan sejauh mata memandang, tak ada daratan. Ia pun marah dan melemparkan ranselnya. Putus asa, ia berteriak meluapkan emosinya, lalu menyadari satu hal. Ia harus bertahan hidup di pulau terpencil itu dan mencari cara untuk meminta pertolongan. Saat itu, ia merasa sangat haus dan lapar, lalu mulai mencari makanan. Dalam perjalanannya, ia menemukan beberapa kelapa. Dengan batu, ia berusaha menjatuhkan dan memecahkannya. Setelah berusaha keras, akhirnya satu kelapa berhasil terbuka. Ia langsung meneguk airnya dengan penuh semangat. Setelah mengisi perut, ia mulai mencari tempat untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara lolongan keras. Saat diikuti, ia menemukan anjingnya, Sevin, terjebak di dalam gua. Ia sangat senang dan tanpa pikir panjang langsung melompat turun untuk menyelamatkan Sevin. Ia sempat memarahi anjingnya karena ceroboh, dan si anjing langsung menjatuhkan badan sambil seperti meminta maaf. Dengan adanya teman itu, rasa sepi pun perlahan hilang. Ia lalu menyalakan api menggunakan batu api. 3 hari ia belum makan, jadi ia menahan lapar sambil menghangatkan diri bersama anjingnya. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, ia bersiap kembali ke kapal untuk mengambil barang-barang berguna. Meski ombak dan angin kencang, ia tetap nekat terjun ke laut. Anjingnya tampak sangat khawatir dan terus menggonggong. Tapi Edison memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan usaha keras, akhirnya ia berhasil sampai ke kapal. Di atas dek hanya ada beberapa tikus yang masih hidup. Ia masuk ke dalam kabin, mendobrak lemari dan menemukan banyak senapan. Ia juga menemukan peti berisi koin emas yang ternyata itu pun tak berguna. Tapi ia sangat senang saat menemukan banyak anggur merah. Baru saja ingin minum, tiba-tiba kapal mengeluarkan suara retak dan mulai tenggelam. Ia tak punya waktu. Ia buru-buru mengangkut semua barang yang masih bisa digunakan ke dek kapal. Ia lalu mengikat semua barang itu dan membuat rakit darurat. Akhirnya, ia berhasil membawa semuanya kembali ke pantai. Kini, si pria dan anjingnya punya tempat berlindung. Tapi malamnya saat sedang makan roti, mereka mendengar suara babi hutan. Keduanya langsung terdiam ketakutan. Mereka tahu babi hutan itu sangat berbahaya. Pagi harinya, saat Edison bangun, ia mendapati separuh persediaan makanan telah dirusak oleh babi hutan. Ia pun memutuskan masuk ke hutan dengan senapan, berniat memburu babi itu. Tapi justru di sanalah ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan.